Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPK Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Alfianur Aksin Adib, mahasiswa PPK PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 25404111880. Pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri Trucuk kelas 5 dengan materi hidup lapang dengan berbagi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan disiapkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanmu, bangsa dan tanah air. Apa kabar? Baik. Siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Masuk semua ya? Ya. Tadi kita sudah berdoa. Berdoa itu penting. Karena dari berdoa itu kita bisa mendapat keberkahan dari ilmu yang akan kita pelajari. Dan dengan cara semangat kita juga disunahkan untuk semangat kalau kita menuntut ilmu. Dalam hadis itu juga sudah dijelaskan bahwa dalam mencari ilmu itu harus semangat. Terus sekarang kita akan mempelajari tentang zakat. Pertanyaan pemantik, apa arti berbagi bagi kalian? Terus apa hubungannya dengan zakat fitrah? Ada yang tahu? Silakan. Memberikan suatu barang untuk seseorang yang membutuhkan. Hubungannya sama-sama memberikan barang. Nah, bagus. Sama-sama memberikan barang. Hubungannya zakat fitrah dengan berbagi itu sama. Sama-sama membagi barang. Nah, tujuan pembelajaran kali ini itu setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu memahami konsep zakat fitrah, konsepnya seperti apa, terus maknanya zakat fitrah, dan juga hikmahnya. Setelah jadi zakat fitrah itu hikmahnya itu apa, terus maknanya seperti apa, juga konsepnya. Serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud ibadah kepada Allah. Jadi metode yang akan Bapak gunakan pada hari ini itu adalah metode jigsaw. Nih, ada dua gambar. Gambar pertama dan gambar kedua. Ada pertanyaan, apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini? Gambar pertama
Apa itu? Gambar tentang apa itu? Sedekah. Sedekah. Yang gambar kedua? Zakat. Zakat. Ada nggak kegiatan serupa yang ada di sekitar kalian, di rumah kalian? Ya. Ada. Pernah kalian berbagi dengan teman atau tetangga? Pernah. Apa yang pernah kalian berikan? Makanan. Terus bagaimana perasaan mereka? Senang. Jadi ketika kita membagikan sesuatu itu pasti orang yang menerima itu pasti akan senang, mosok arep dinai sesuatu mah banget mesu-mesu kan nggak mungkin. Jadi seperti itu. Tapi ada yang berbeda nggak di gambar kedua ini? Dari gambar pertama. Kalau gambar pertama itu langsung memberikan. Kalau gambar kedua ini Ramai. dikumpulkan oleh hamil zakat. Nah, sekarang kelompoknya itu akan Bapak bagi. Seperti ini. Kelompok 1 Siva, Mutia, Alia, Lena, Ihsan, Dino. Kelompok 2 Risa, Meta, Sena, Aga, Alan. Kelompok 3 Vina. Kelompok 1 di sini. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 di belakang. Kelompok 1 tadi mencari pengertian zakat fitrah. Kelompok 2 tata cara menunaikan zakat fitrah. Kelompok 3 penerima, siapa saja penerima zakat fitrah. Kelompok 4 pengertian zakat mal. Kelompok 5 ketentuan zakat mal dan siapa saja penerima zakat mal. Silahkan dicari, didiskusikan, ditulis. Nanti kalian akan berbagi ilmu bersama. Yuk, silahkan dimulai. Pengertian zakat mal. Pengertian secara istilah sama bahasa. Secara bahasa sama secara istilah sama pendapatnya sendiri. Menurut bahasa sama menurut istilah, pendapat zakat mal itu apa? Bisa kalian nggak apa-apa. Kelompok 5 ketentuannya sudah ada loh, step by step. Tinggal kalau penerimanya nanti bisa kalian pikirkan apakah sama kayak penerima zakat fitrah atau tidak. Jadi nggak usah dijelaskan, kalau sama tidak usah dijelaskan, kalau berbeda ya dijelaskan. Zakat fitrah itu berupa apa, berapa, kapan. Dah, yuk. Sekarang bagi yang selain tadi, ya, selain ahlinya, itu silahkan dibagi, diskusikan sama kelompoknya. Mau kelompok berapa, kamu mau ke kelompok berapa gitu, ya, didiskusikan. Nanti kalau yang anggotanya 6 nggak usah pindah, yang anggota ke 6. Yang kelompok ini menjelaskan kepada yang kelompok lain yang datang. Siva, Risa, Vina, Alhansa, Yasmin itu tetap duduk. Nanti didatangi dari kelompok lain untuk terus kalian menjelaskan gitu loh.
tinggal menjelaskan. Yuk, silahkan pindah ke kelompok lain. Ditulis siapa saja penerima zakatnya, itu ditulis siapa saja, dipikirkan, tapi nggak usah ditulis yang pengertiannya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang salah satu anggota maju untuk mengambil lembar kerja. Nih, lembar kerja ya. Satu. Ambil satu ini, sama ini satu, ambil 6. Pokoknya sampai kamu ambilnya 6. Berapa, Pak? Nih. Ininya juga. Acak, terserah kamu. Yang penting nggak sama. Oh, bebas. Oke, Bapak akan menjelaskan sedikit. Mungkin ada beberapa yang belum paham. Zakat itu adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat itu kalau secara bahasa tadi mensucikan. Zakat berarti menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerima zakat. Hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat. Syarat wajib zakat itu beragama Islam, balik atau dewasa, berakal sehat, merdeka. Merdeka itu bukan budak. Merdeka milik penuh, maksudnya hartanya itu milik dia sendiri. Mencapai nisab itu adalah ketentuan zakatnya, banyaknya berlalu 1 tahun atau haul. Jadi kalau zakat mal terutama itu harus kamu miliki selama 1 tahun. Misalkan zakat fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, riqab, gharim, fisabilillah, sama ibnu sabil. Tadi sudah ada yang tugasnya. Manfaat zakat membersihkan harta, mensucikan diri, membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, menciptakan pemerataan kesejahteraan, memperkuat rasa solidaritas. Nah, ini juga memperkuat solidaritas. Terus kita masuk ke refleksi. Mengapa kita harus saling berbagi? Mengapa kita harus saling berbagi? Tadi kan barusan tadi sudah ada manfaat tadi loh. Agar terbentuk solidaritas. Terus bagaimana perasaan kalian saat membantu orang lain? Ya, tenang, karena ketika melihat orang yang kesusahan, kalau kita sudah membantu itu mesti tenang. Tapi nek orang membantu, aku mau kok rata wangi, gelisah, akan kepikiran. Terus siapa yang selalu memberi kepada kita? Dialah Allah yang Maha Pemberi. Karena itu berbagi adalah cara kita berterima kasih kepada Allah. Refleksi yang selanjutnya. Coba ceritakan pengalaman menunaikan zakat di daerah kalian. Ada enggak zakat mal di daerah kalian? Kalau zakat fitrah Bapak yakin di musola-musola banyak, ya toh? Pernah ikut membantu enggak? Ikut membantu menunaikan zakat fitrah, pengumpulan misalkan, pernah enggak? Belum? Mungkin besok ketika pengumpulan zakat di sekolah mungkin bisa kalian ikut membantu.
Kalau tidak malah membantu memberikan. Nah, itu lebih baik. Nih, untuk yang ini. Amat membayar zakat fitrah tidak menggunakan bahan makanan pokok, melainkan menggunakan uang. Bagaimana menurut kalian? Boleh atau tidak? Boleh, karena termasuk zakat fitrah. Bisa menjadi pengganti makanan pokok. Gitu ya. Nah, ada kata-kata hari ini. Zakat fitrah adalah wujud syukur kita kepada Allah dan kepedulian kita kepada sesama manusia. Jadi wujud syukur kepada Allah, kepedulian kepada sesama manusia. Untuk refleksi akhir, apa yang saya pelajari ini tentang fitrah dan zakat mal? Apa yang kalian pelajari dari zakat fitrah dan zakat mal? Saling membantu? Berbagi? Oke. Terus bagaimana saya bisa menerapkan nilai-nilai zakat dalam kehidupan sehari-hari? Berbagi, oke. Sudah paham sampai sini ya? Oke. Terima kasih untuk hari ini. Kita akan kembali duduk ke tempat duduk masing-masing. Sekarang siapkan buku tulisnya, ada PR. Cuman 2. Tentang zakat mal dan zakat fitrah. Sudah? Sudah. Tuliskan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari ketentuan zakat mal. Zakat mal itu apa saja? Misalkan emas itu berapa gram baru mencapai nisab, terus berapa jumlahnya, berapa persen, dan sebagainya. Nanti akan dipelajari minggu depan. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Tolong pimpin menyanyikan lagu nasional Indonesia Pusaka. Siva, minta tolong. Yang lain berdiri. Indonesia tanah air beba, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala, Tetapi puja-puja bangsa di sana tempat lahir kita, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. kita berdoa kafaratul majlis bersama-sama. Tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanahu Wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk hari ini. Banyak salah, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.